Film menceritakan sebuah kisah dari Rusia, yaitu sebuah film berjudul The Real Evidence Laptop. Film yang sangat apik ini bisa membuat fantasi terbaik yang bikin imajinasi kalian melambung tinggi cuy. Karena film ini mengisahkan tentang seorang pria culun yang memiliki laptop sakti. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya, langsung aja simak alur ceritanya. Film pun dimulai dengan sebuah kantor dan para pekerjanya. Yang sudah selayaknya kantor-kantor pada umumnya, semuanya terlihat sedang sibuk dengan pekerjaannya, begitu juga seorang pria yang terlihat culun, pakai kacamata lengan pendek itu. Semua pegawai pasti sibuk dengan laptopnya dikala bos lagi ada di tempatnya, termasuk si pria culun itu, yang tiba-tiba melihat hal aneh bin ajaib karena tanpa ia sadari, kursor laptopnya itu keluar pindah ke dinding. Melihat itu ia pun tak percaya, ia pun terus menatap dinding dan menggerakkan kursornya itu berkali-kali. Awalnya ia pun tak percaya sama sekali dengan keanehan tersebut. Namun rasa penasarannya itu pun terjawab, saat ia pun berusaha menggerak-gerakkan kursor itu ke dalam dan keluar masuk dari laptopnya itu. Seketika kejadian aneh itu pun membuat rasa penasarannya sampai tak terbendung, dan akhirnya ia pun dengan iseng mengarahkan kursor itu ke gelas kosong yang ia beli di pinggir jalan tadi pagi, dan ternyata dengan sekali klik saja gelas plastik itu pun langsung terjatuh dan membuatnya takjub sekaligus kaget dengan apa yang baru saja ia lakukan. Apakah meja menjadi basah? Dan ternyata tidak cuy. Karena cangkir itu dalam keadaan kosong. Meski begitu hal tersebut cukup membuatnya kaget. Sampai teman di belakangnya itu pun melihatinya dan ia pun akhirnya sok berlagak seolah sedang merapikan meja cuy. Pintar banget nih bocah. Melihat kursornya berfungsi di kehidupan nyata, pria culun itu pun fantasi di pikirannya semakin melayang-layang. Dan ia pun melanjutkan eksperimennya itu. Lalu ia melihat ada secarik surat lembaran di atas meja, yang berisikan permohonan maaf dari salah seorang karyawan di kantor itu, yang ditujukan untuk manajernya agar ada tenggang waktu masalah denda, akibat sering lebur setiap hari cuy. Si pria culun itu pun langsung berpikir, gua isengin aja deh, coba. Surat itu, akhirnya pria culun itu pun mengubah tulisan di surat yang sudah di print out itu, ia gerakan kursor dan tulisan yang ada di surat itu, ia blok layaknya sedang mengetik di laptop, dan kemudian mengubah tulisan permohonan maaf itu, menjadi caci maki terhadap manajernya. Dan melihat aksi itu sukses, si pria culun itu pun bergembira dan sempat kesulitan menahan tawa, sampai rekan-rekan kerjanya pun mulai terganggu seketika. Lalu di kantor itu, pria culun itu pun kembali mendapatkan ide untuk menggunakan laptop saktinya, dan kali ini yang akan menjadi target kursor ajaibnya itu pun adalah seorang karyawati yang kebetulan cuy, ia suka duduk menyendiri, di salah satu ruangan kantor itu. Nah di sini nih pria culun itu secara kalem cuy, kalem. Itu pun mulai mengarahkan atau menggeser kursor ajaibnya, menuju ke area sensi karyawati tersebut. Dan dapat kita lihat tapi tak dapat kita contoh. Pria culun itu akhirnya melakukan double klik pada mousepadnya, dan secara ajaib wanita tersebut menunjukkan reaksi seperti tertinju oleh sesuatu. Lalu pria culun itu pun melihatnya, namun pintarnya nih bocah malah menggerakkan jarinya itu naik turun di mousepad laptop tersebut. Sontak bisa kalian saksikan ekspresi nilai 10 pada karyawati itu. Dan hal itu pun yang membuat si karyawati itu sampai batuk-batuk cuy. Haha, merasa ada sesuatu yang gatal-gatal di hutan terlarang miliknya. Namun setelah dilihatinya hal itu menarik, pria culun itu pun malah semakin menjadi-jadi, dan terlihat dengan senangnya ia pun terus mengusap-ngusap mousepadnya cuy. Lihatin deh, apa kalian mau? Apa ingin mencoba? 動画が良かったと思う方はチャンネルとごめんなさい無理だって Lanjut, semua itu pun benar-benar membuat karyawati tersebut menjadi kehilangan fokus dengan pekerjaannya, dan karena tidak bisa mengendalikan rasa gatalnya itu, akhirnya wanita itu pun pergi meninggalkan ruang kerjanya, dan kalian bisa tahulah apa yang akan ia lakukan setelahnya. Namun setelahnya melakukan keseruannya itu seorang diri, pria culun itu pun mencoba keluar mencari rekan kerjanya, untuk berniat memberitahu penemuan ajaib tentang laptop saktinya itu, pada seseorang rekan kerja yang lainnya di luar area kantor itu. Lalu pria culun pun menunjukkan kesaktian dari kursor ajaibnya, dan mulai mengedit dari menghapus papan nama rumah makan, sampai menghapus jendela salah satu ruangan kantor di sebelahnya, hingga mengecilkan ukuran mobil milik teman kerja yang lainnya. Aksi ajaib itu pun sontak membuat rekan kerja itu semakin kagum, bahkan saking girangnya, ia pun sampai merencanakan banyak hal seolah dia bisa menguasai dunia tanpa menghiraukan si pemiliknya, yang notabene menjadi penemu laptop sakti itu. Lalu akhirnya merasa si pria culun yang merasa tak senang dengan sikap rekan kerjanya yang begitu rakus,
Akhirnya diam-diam mengedit bingkai persegi untuk menyeleksi objek dan ukuran temannya itu, dan akhirnya melalui tombol Ctrl plus X pria culun itu pun berhasil memotong objek sesuai dengan bingkai yang dibuatnya. Namun naasnya gara-gara terlalu cepat mengeksekusi teman kerjanya itu, yang dilakukan si pria culun ternyata tidak menutup seluruh anggota tubuh dari rekan kerjanya itu. Alhasil aksi tersebut malah menyisakan potongan tangan dari rekan kerjanya sendiri. Dan akhirnya potongan tangan yang jatuh dari atap gedung itu pun malah menimpa sebuah mobil yang tengah lama terparkir. Dan akhirnya bunyi alarm mobil pun menjerit seketika dan langsung terdengar bersamaan dengan teriakan histeris orang-orang yang saat itu berada di tempat itu. Namun seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, si pria culun itu pun akhirnya mencoba melihat sendiri kondisi yang sedang terjadi di bawah sana. Namun sayangnya, orang-orang di sekitar lokasi jatuhnya potongan tangan itu, malah mengira ia sebagai pelakunya dan mengarahkan tuduhannya kepadanya. Sebab hanya ia saja, sosok yang tiba-tiba muncul dari atas searah dengan jatuhnya potongan tangan di tempat itu. Puluhan orang-orang pun histeris ketakutan dan orang-orang yang dibawa itu pun kemudian mulai melihat ke atas dan seketika menghubungi polisi, dan akhirnya orang-orang yang melihat ke atas itu pun berteriak-teriak kepada si pria culun, untuk segera menyerahkan diri ke polisi. Namun pria culun yang terlanjur galau itu pun kembali memainkan laptop saktinya dan langsung diarahkan ke bawah, di mana orang-orang yang sedang bergerombol itu, dieditnya juga, dan saat semua orang sudah terseleksi dengan benar, ia pun kembali menekan tombol di laptopnya. Seketika itu semua orang dan mobil itu langsung bersih seketika. Dan lalu di waktu setelahnya, si pria culun itu pun kemudian langsung berusaha melarikan diri jauh dari tempat itu. Lalu ia terlihat menghentikan sebuah taksi online. Namun si sopir taksi itu ngeselin cuy, ternyata dia tidak menerima order saat itu. Meskipun pria culun itu telah menjanjikan bayaran mahal ia pun tetap melaju dengan mobilnya. Sialan sombong kau, awas nanti aku tak naik taksimu. Dan tak jauh dari lokasi itu, pria culun yang masih merasa takut dan sangat bersalah itu pun, seketika teralihkan perhatiannya dengan kemunculan kursor lainnya. Namun terlihat sangat besar, dari sebelumnya atau dari kursor di laptop miliknya, kursor ini pun memiliki ukuran yang sangat besar, dan muncul entah dari mana, pria culun pun semakin dibuat kebingungan, karena kursor tersebut ternyata mengarah ke badannya. Lalu dengan penasaran pun si pria culun mencoba untuk mencari sosok siapa yang mengendalikan kursor jumbo tersebut. Dan akhirnya ia pun menyadari, kalau bukan dirinya saja yang memiliki kesaktian dari kursor di laptopnya. Lalu akhirnya tak lama kemudian, keajaiban pun terjadi, dan pria culun yang saat itu mulai membalikkan wajahnya itu, tiba-tiba saja mendapati arah yang dilakukan oleh kursor besar tersebut, dan seketika tubuh si pria culun pun hancur saat itu juga. Dan akhirnya film pun selesai cuy. Semoga besok kamu dimudahkan dalam mencari rejeki, amin.